Bapak Ibu, tolong berhenti sebentar. Jangan buru-buru menyiram toilet Anda pagi ini. Coba perhatikan dulu air seni Anda. Apakah ada buih putih di sana? Apakah buih itu menumpuk banyak seperti busa sabun dan tidak mau hilang walau sudah disiram air? Jika iya, dan jika Anda juga sering merasa pegal di pinggang belakang, tolong dengarkan. Saya baik-baik, hati-hati. Itu bukan sekadar tanda penuaan. Itu bukan sekadar masuk angin biasa. Itu bisa jadi teriakan minta tolong dari ginjal Anda yang sedang sekarat. Saya ingin bercerita sedikit tentang Pak Bambang. Mungkin kisahnya mirip dengan Anda. Pak Bambang adalah orang yang aktif. Beliau rajin, tidak mau diam. Setiap pagi, beliau melihat air kencingnya berbuih. Setiap sore, beliau memijat pinggangnya yang pegal. Tapi, beliau mengabaikannya. Pikirnya, ini cuma capek biasa. Nanti juga sembuh kalau dikerok atau dipijat. Sayangnya, Pak Bambang keliru. Ketidaktahuan itulah yang hampir merenggut nyawanya. Beliau tidak sadar bahwa ginjalnya sedang rusak perlahan tanpa ada jalan kembali. Hari ini, saya hadir di sini bukan untuk menakut-nakuti. Saya bicara sebagai sahabat Anda. Saya ingin membagikan ilmu yang bisa menyelamatkan nyawa Anda dan keluarga. Saya ingin Bapak dan Ibu semua memiliki masa tua yang indah, jauh dari mesin cuci darah, dan tetap menjadi lansia sehat yang mandiri. Simak video ini sampai detik terakhir, karena nanti saya akan bocorkan resep alami dari dapur yang sering dibuang orang. Padahal, ampuh sekali membersihkan ginjal. Sekarang saya ingin bertanya, coba ingat-ingat lagi, berapa usia Anda saat ini? Dan apakah Anda pernah mengalami kencing berbusa atau nyeri pinggang yang aneh? Tolong tuliskan pengalaman atau keluhan Bapak Ibu di kolom komentar di bawah ya. Jangan malu. Cerita Anda mungkin bisa menyelamatkan pembaca lain. Dan sebelum kita lanjut, tolong tekan tombol like atau jempol ke atas di video ini. Satu klik kecil dari jari Bapak Ibu sangat berarti agar video ini bisa menyebar luas dan menolong orang lain yang mungkin ginjalnya sedang dalam bahaya. Sudah ditekan? Terima kasih. Mari kita mulai. Banyak pasien yang datang ke ruang praktik saya dengan wajah bingung dan penuh penyesalan. Mereka sering bertanya dengan nada tidak percaya, "Dok, kalau ginjal saya memang rusak parah, kenapa saya tidak merasa sakit hebat dari kemarin-kemarin? Kenapa mendadak begini?" Pertanyaan ini sangat wajar Bapak Ibu, dan jawabannya sebenarnya cukup mengejutkan, tapi penting sekali untuk Anda pahami mulai hari ini. Mari kita kenalan dulu dengan sifat asli organ vital kita ini. Ginjal itu ibarat pekerja yang sangat sabar dan pendiam. Dia adalah organ yang paling tidak suka mengeluh. Kenapa bisa begitu? Karena di bagian dalam daging ginjal, Tuhan memang tidak menciptakan saraf nyeri. Jadi, meskipun ginjal Anda sedang luka, sedang bocor, atau sedang meradang hebat di dalam, dia diam saja. Dia tidak akan berteriak kesakitan seperti saat gigi kita berlubang, atau saat jari kaki kita terbentur kaki meja. Inilah alasan utama kenapa penyakit ini mendapat julukan yang sangat mengerikan di dunia medis. Kami para dokter sering menyebutnya sebagai the silent killer atau si pembunuh senyap. Penyakit ini menggerogoti tubuh Anda pelan-pelan tanpa suara sama sekali. Mirip sekali seperti rayap yang memakan tiang kayu di rumah kita. Dari luar tiangnya terlihat masih kokoh dan bagus, tapi ternyata di dalamnya sudah keropos dan hancur lebur. Seringkali rasa sakit pinggang itu baru muncul ketika kondisinya sudah sangat kritis, yaitu ketika bengkaknya sudah menekan kulit bagian luar ginjal. Saat rasa sakit itu datang, biasanya kerusakan sudah meluas dan sulit diperbaiki. Saya sering sekali bertemu pasien yang datang terlambat. Saat kami periksa di laboratorium, ternyata fungsi ginjalnya tinggal sisa 30% saja.
Bahkan, banyak yang kurang dari itu. Bayangkan, mesin penyaring racun di tubuh Anda sudah hampir mati total, tapi Anda baru sadar sekarang. Jika kondisi ginjal sudah jatuh sampai di titik terendah itu, jalan ceritanya akan menjadi sangat sedih dan berat. Pilihan medis yang tersedia tidak banyak lagi. Bapak dan ibu mungkin terpaksa harus menjadikan rumah sakit sebagai rumah kedua. Anda harus rela berbaring berjam-jam di kasur rumah sakit yang dingin. Tubuh harus ditusuk jarum besar, dan darah dialirkan lewat selang-selang mesin. Ini adalah prosedur cuci darah yang sangat melelahkan fisik dan mental. Bukan hanya mahal biayanya, tapi waktu Anda yang berharga juga akan tersita habis. Bayangkan, harus rutin datang ke rumah sakit 2 atau 3 kali seminggu, seumur hidup. Waktu yang seharusnya Anda pakai untuk bersantai, minum teh, atau bermain dengan cucu tercinta, malah habis di ruang perawatan. Saya sungguh tidak ingin nasib seperti ini terjadi pada bapak dan ibu yang sedang menonton video ini. Sungguh, mencegah itu jauh lebih nikmat dan murah daripada mengobati. Oleh karena itu, kita tidak boleh menunggu sakit dulu baru periksa. Kita harus jadi detektif untuk tubuh sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita tahu kalau ginjal itu kerjanya diam-diam saja? Bagaimana kita bisa menangkap basah kerusakan ini sebelum terlambat? Kita tidak butuh alat canggih dulu, kita hanya butuh kepekaan. Petunjuk pertama dan yang paling penting sebenarnya ada tepat di depan mata kita setiap pagi, tapi sering kita siram begitu saja. Mulai besok, jadilah detektif toilet. Coba Bapak dan Ibu perhatikan baik-baik, apakah Anda sering melihat urin berbusa di dalam kloset? Ingat ya, ada bedanya antara buih biasa, karena kencing yang deras dengan busa penyakit. Kalau buih biasa, dia akan cepat hilang, meletup-letup lalu lenyap seperti air soda. Tapi kalau busa yang berbahaya, bentuknya menumpuk tebal, mirip sekali seperti busa sabun kocok atau busa di atas minuman bir. Warnanya putih dan dia bandel. Walaupun sudah Anda siram air berkali-kali, busa itu masih saja mengambang dan tidak mau pergi. Kenapa bisa ada busa seperti itu? Mari saya berikan gambaran sederhana biar mudah dibayangkan. Bayangkan ginjal Bapak Ibu itu seperti saringan kopi. Tahu kan saringan kopi? Tugas saringan itu adalah menahan ampas kopi di atas dan hanya membiarkan air sarinya yang turun ke gelas. Di tubuh kita, ampas kopi itu ibarat protein dan sel darah merah. Itu zat-zat bergizi yang harusnya tetap di dalam darah, tidak boleh keluar. Nah, kalau saringan kopi itu robek atau bolong, apa yang terjadi? Ampas kopinya pasti ikut tumpah ke dalam gelas, bukan? Itulah yang terjadi pada ginjal yang bocor. Saringan halusnya rusak. Akibatnya, protein yang harusnya jadi daging dan otot malah bocor terbuang lewat kencing. Protein inilah yang saat ketemu udara dan air, dia bereaksi membentuk busa yang tebal tadi. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat busa itu konsisten muncul, pagi ada, siang ada, malam ada, itu artinya saringan di dalam tubuh Anda sudah ada yang jebol. Setelah kita melihat ke bawah ke arah toilet, mari kita rasakan bagian belakang tubuh kita. Petunjuk kedua ini sering sekali mengecoh banyak orang tua karena mirip dengan penyakit harian biasa. Kita sering sekali mengeluh sakit pinggang dan langsung menuduh itu karena masuk angin atau salah posisi tidur. Biasanya, kita langsung minta anak untuk mengerok punggung atau menempelkan koyo panas. Tapi hati-hati, Bapak Ibu harus jeli membedakannya. Sakit pinggang karena otot kaku biasanya terasa kalau kita bergerak. Kalau kita membungkuk sakit, kalau bangun dari kursi sakit. Tapi kalau dibawa tiduran dia enak. Itu sakit otot biasa. Tapi sakit karena ginjal itu beda karakternya. Rasa sakitnya itu letaknya di bawah tulang rusuk paling bawah. Bisa di kiri atau kanan tulang belakang. Rasanya bukan pegal biasa,
tapi seperti ada tekanan tumpul yang dalam. Rasanya nyut-nyutan di dalam daging. Dan yang paling khas, sakitnya itu konstan atau terus-menerus. Mau Bapak Ibu duduk, mau berdiri, bahkan mau tiduran istirahat pun, rasa sakitnya tidak hilang. Dipijat tidak mempan, ditempel koyo juga tidak sembuh. Terkadang sakitnya ini bisa menjalar. Dari pinggang belakang, dia bisa jalan ke arah perut depan bagian bawah, bahkan sampai ke selangkangan. Kalau sudah begini, jangan lagi dianggap remeh sebagai masuk angin duduk biasa. Ini lampu merah. Apakah tanda bahayanya cuma 2 hal itu saja, Dok? Tentu saja tidak. Tubuh kita ini ciptaan Tuhan yang sangat cerdas. Dia sebenarnya memberi sinyal-sinyal lain yang sering luput dari perhatian kita. Padahal itu adalah tanda gagal ginjal yang nyata. Coba perhatikan kaki Bapak Ibu. Apakah belakangan ini sandal atau sepatu terasa makin sempit? Atau coba tekan tulang kering di kaki Anda dengan jempol tangan. Tahan sebentar lalu lepas. Apakah kulitnya langsung balik? Atau malah meninggalkan bekas cekungan yang lama baliknya? Kalau membekas, itu namanya edema atau bengkak. Itu artinya ginjal Bapak Ibu sudah mogok kerja, dia tidak bisa lagi membuang air kotor dari tubuh, sehingga airnya menumpuk di kaki dan wajah. Lalu rasakan juga tenaga Bapak Ibu. Apakah Anda merasa cepat sekali lelah padahal tidak kerja berat? Rasanya lemas, pusing, dan susah mikir. Itu karena ginjal juga bertugas bikin sel darah merah. Kalau ginjal rusak, darah merah kurang, oksigen ke otak juga kurang. Jadi bawaannya mengantuk dan lemas terus. Satu lagi yang sering terjadi di malam hari. Normalnya, saat kita tidur, ginjal juga istirahat memproduksi urin biar kita bisa tidur nyenyak. Tapi kalau ginjalnya bermasalah, dia kehilangan kemampuan itu. Akibatnya, Bapak Ibu jadi sering terbangun malam hari. Sebentar-sebentar harus ke kamar mandi. Bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali semalam hanya untuk pipis. Tidur jadi terganggu dan kualitas hidup menurun. Semua gejala ini adalah rangkaian petunjuk. Dari busa, nyeri pinggang yang aneh, kaki bengkak, sampai sering bangun malam. Saya sampaikan ini semua secara detail agar Bapak Ibu waspada. Tujuan utama kita tentu saja agar Bapak dan Ibu semua bisa tetap menjadi lansia sehat yang bugar, menjadi orang tua yang kuat, yang bisa jalan-jalan pagi dengan segar, bukan yang menghabiskan waktu di ruang perawatan. Jika detektif dalam diri Anda menemukan tanda-tanda tadi, jangan panik, tapi bergeraklah cepat. Sekarang, mari kita duduk tenang dan berpikir jernih sejenak. Kita sudah tahu kerusakannya, tapi siapa sebenarnya pelaku utamanya? Apa yang membuat benteng pertahanan tubuh kita yang tadinya kokoh bisa runtuh begitu saja tanpa peringatan? Banyak orang berpikir ginjal rusak itu semata-mata karena nasib buruk atau faktor keturunan. Itu anggapan yang kurang tepat. Sebagian besar kasus kerusakan ginjal justru terjadi karena ulah kita sendiri. Seringkali ini adalah akibat dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari selama bertahun-tahun, yang tanpa sadar melukai organ vital kita. Ada 3 musuh besar yang sering berkeliaran di sekitar kita, dan kita perlu mengenali wajah mereka satu persatu agar bisa waspada. Musuh pertama, dan ini adalah rajanya, adalah si manis atau diabetes. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat gula darah tinggi, tolong dengarkan ini baik-baik. Gula darah itu bukan cuma angka di kertas hasil lab. Gula yang berlebihan di dalam darah itu sifatnya merusak. Bayangkan darah di tubuh Anda menjadi kental dan lengket seperti sirup atau madu. Darah yang kental ini sangat berat untuk dipompa. Saat darah kental ini memaksa masuk melewati saringan ginjal yang sangat halus dan lembut, dia akan membebani saringan tersebut. Lama-kelamaan,
saringan itu akan lecet, luka, dan akhirnya robek. Gula yang tinggi juga merusak pembuluh darah kecil yang memberi makan ginjal. Jadi, ginjalnya kelaparan dan keracunan gula sekaligus. Inilah alasan kenapa kencing manis menjadi juara satu penyebab gagal ginjal di seluruh dunia. Mengerikannya, seringkali pasien merasa badannya enak-enak saja, padahal gulanya sedang menggerogoti ginjal dari dalam. Musuh kedua adalah si tekanan tinggi atau hipertensi. Ini juga sering diremehkan. Banyak yang bilang, saya memang biasa tensinya 1/50, tidak pusing kok. Padahal tidak pusing bukan berarti aman. Coba Bapak Ibu bayangkan, sebuah selang air plastik yang biasa dipakai menyiram tanaman. Kalau kerannya kita buka sedikit saja, airnya mengalir tenang, selangnya awet bertahun-tahun. Tapi, bagaimana kalau kerannya kita buka paksa? Sampai maksimal setiap hari, airnya akan menyembur dengan sangat kencang dan keras, bukan? Dinding selang itu lama-lama akan menipis, menjadi kaku, retak, dan akhirnya pecah. Begitulah persisnya cara kerja darah tinggi. Dia menghantam dinding pembuluh darah ginjal tanpa ampun. Pukulan ini terjadi setiap detik, setiap menit, sepanjang hidup Anda. Kalau tensi tidak dikontrol, ginjal Anda babak belur dipukuli oleh aliran darah Anda sendiri. Lalu, ada musuh ketiga yang sering menyamar sebagai penolong. Ini adalah kebiasaan minum obat anti nyeri atau jamu-jamuan kimia tanpa aturan. Saya sangat mengerti. Di usia senja, badan pasti sering terasa pegal linu, nyeri sendi, atau sakit kepala. Rasanya memang nikmat sekali kalau habis minum obat dari warung, pegalnya langsung hilang seketika. Kita jadi bisa beraktivitas lagi. Tapi hati-hati Bapak Ibu, obat-obatan kimia yang diminum jangka panjang tanpa resep dan pengawasan dokter itu adalah racun keras buat ginjal. Ginjal kita harus kerja rodi, kerja lembur untuk membuang sisa-sisa zat kimia obat itu. Kalau terus dipaksa minum obat setiap sakit sedikit, ginjal akan kelelahan. Dia akan stres dan akhirnya mogok kerja. Niat hati ingin sembuh dari pegal, malah dapat penyakit yang jauh lebih berat dan mematikan. Ditambah lagi dengan musuh yang ada di piring makan kita. Siapa di sini yang hobi sekali makan ikan asin atau makan sayur yang harus terasa gurih dan asin baru mantap? Garam itu musuh dalam selimut. Garam sifatnya mengikat air. Kalau kebanyakan garam, cairan tertahan di tubuh, volume darah naik, dan tensi jadi tinggi lagi. Jadi, lingkaran setannya lengkap sudah. Gula merusak saringan, darah tinggi menghantam dindingnya, obat kimia meracuninya, dan garam memperparah bebannya. Kombinasi maut inilah yang membuat masa tua kita jadi suram jika tidak segera diputus mata rantainya. Mendengar semua ancaman penyakit tadi, mungkin hati Bapak dan Ibu jadi terasa kecut dan khawatir. Mungkin ada rasa takut yang muncul. Tapi, tolong jangan putus asa dulu. Kabar baiknya, Tuhan itu maha baik. Dan tubuh kita diberi kemampuan luar biasa untuk pulih, asalkan kita mau mulai menyayanginya dengan cara yang benar mulai detik ini juga. Jangan biarkan rasa takut membuat Anda diam. Justru, rasa takut itu harus kita ubah menjadi semangat untuk berbenah. Langkah penyelamatan pertama yang paling sederhana ada di tangan Anda sendiri, yaitu air putih. Air adalah sahabat terbaik ginjal. Bayangkan, ginjal yang kotor itu seperti selokan yang mampet. Kita butuh air yang cukup untuk menggelontorkan kotoran itu keluar. Mulai hari ini, pastikan Bapak Ibu minum cukup air, kecuali dokter sudah membatasi karena kaki sudah bengkak parah. Tapi kalau belum bengkak, minumlah, bantu ginjal Anda bekerja lebih ringan. Langkah kedua, kita harus tegar pada lidah demi sayang pada badan. Kurangi garam secara drastis hari ini juga. Makanan mungkin akan terasa sedikit hambar di lidah.
Rasanya kurang nendang, tapi percayalah, ginjal Anda di dalam sana akan bersorak gembira. Jauhkan toples kerupuk, hindari ikan asin, dan stop makan mie instan. Ganti semua itu dengan buah-buahan segar, sayur bening, dan lauk yang dimasak sendiri di rumah. Dan tolong, ini kebiasaan sepele tapi fatal, jangan pernah lagi menahan pipis. Kalau rasa ingin buang air itu datang, tinggalkan semua aktivitas. Segera ke kamar mandi. Menahan kencing itu sama saja Bapak Ibu sedang memelihara bakteri jahat di dalam perut. Jangan biarkan mereka berpesta dan merusak organ kita. Langkah ketiga, dan ini wajib hukumnya bagi yang ingin panjang umur, jangan main tebak-tebakan nasib. Pergilah ke laboratorium atau puskesmas terdekat. Mintalah cek fungsi ginjal. Bilang saja ke petugasnya, saya mau cek ureum dan kreatinin. Biayanya sangat terjangkau, prosesnya cepat, dan tidak sakit sama sekali. Tapi kertas hasil lab itu adalah peta nyawa kita. Dengan tes sederhana itu, kita bisa tahu persis kondisi saringan ginjal kita. Kalau ketahuan ada masalah di tahap awal, peluang untuk sembuh dan kembali normal itu besar sekali. Jangan menunggu sampai sesak napas atau badan bengkak. Semua baru lari ke dokter. Itu namanya kita menantang maut. Nah, selain usaha medis dan jaga makan, alam Indonesia yang kaya raya ini sebenarnya juga menyediakan obat penyembuh yang luar biasa. Seringkali obat itu ada di dapur kita, tapi kita buang karena tidak tahu ilmunya. Pernahkah Bapak Ibu membeli jagung manis? Biasanya apanya yang diambil? Pasti bijinya saja kan? Rambut-rambut jagung yang pirang dan halus itu pasti langsung ditarik dan dibuang ke tempat sampah. Padahal, bagi kami yang mengerti pengobatan herbal, rambut jagung itu adalah harta karun yang tak ternilai. Mulai sekarang, tolong jangan dibuang. Simpan rambut jagung itu. Air rebusan rambut jagung ternyata memiliki khasiat ajaib yang sudah dipercaya turun-temurun untuk kesehatan ginjal. Di dalam rambut jagung itu terkandung zat alami yang bekerja lembut melancarkan air seni. Dia membantu membersihkan saluran kencing dari endapan-endapan kristal pasir yang bisa jadi batu ginjal. Dia juga bersifat menenangkan peradangan di dalam sana. Bagaimana cara mengolahnya? Sangat mudah, semudah membuat teh tubruk. Ambil segenggam rambut jagung. Pastikan jagungnya yang masih segar dan bagus ya. Kalau bisa cari yang jagung kampung atau organik, biar bebas dari semprotan pestisida. Cuci bersih rambut jagung itu di bawah air mengalir sampai semua kotorannya hilang. Lalu, siapkan panci kecil. Masukkan rambut jagung tadi bersama dengan 3 gelas air putih. Rebus dengan api sedang saja. Biarkan airnya mendidih pelan-pelan. Tunggu sampai airnya menyusut, kira-kira tersisa tinggal 1 gelas saja. Matikan kompor, saring airnya ke dalam gelas, dan tunggu sampai hangat kuku. Jangan diminum saat panas mendidih. Rasanya tawar, sedikit manis, dan baunya harum khas jagung. Sangat nyaman di perut. Minumlah ramuan sederhana ini 1 kali saja sehari. Cukup setengah gelas di pagi hari. Rasakan bedanya di badan. Biasanya, buang air kecil akan jadi lebih lancar dan pinggang terasa lebih enteng. Tapi ingat ya Bapak Ibu, ini pesan dokter yang sangat penting. Karena ramuan ini sifatnya melancarkan kencing, tolong jangan diminum berbarengan dengan obat dokter dalam waktu yang sama. Terutama jika Bapak Ibu sedang minum obat penurun tensi atau obat peluru air seni dari resep dokter. Kasih jeda waktu minimal 2 jam, biar kerjanya tidak bertabrakan dan tekanan darah Bapak Ibu tidak drop mendadak. Kita mau sehat, jadi caranya juga harus cerdas, sabar, dan aman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan cerita kita hari ini membawa sebuah pesan yang sangat mendalam. Tubuh manusia itu ibarat sahabat yang paling setia di dunia.
Dia tidak pernah berbohong kepada kita. Dia bekerja keras 24 jam sehari, tanpa henti, tanpa minta gaji, hanya demi menjaga kita tetap hidup. Saat dia mengirimkan sinyal-sinyal kecil itu, entah lewat warna air seni yang keruh, lewat busa yang tidak mau hilang di lubang toilet, atau lewat rasa nyeri tumpul di pinggang belakang, tolong jangan dimarahi. Tolong jangan diabaikan. Dia bukan sedang ingin menyusahkan bapak dan ibu. Dia justru sedang berbisik pelan. Dia sedang berteriak minta tolong. Dia bilang, "Tuan, tolong saya lelah. Beban ini terlalu berat. Tolong istirahatkan saya sebentar." Pelajaran terbesar hari ini adalah tentang kepedulian. Jangan menunggu sampai jatuh sakit parah baru kita sadar betapa mahalnya kesehatan itu. Jangan menunggu sampai kita harus bergantung pada mesin cuci darah, baru kita menyesal karena sering menahan kencing atau hobi makan asin. Ingatlah cerita Pak Bambang di awal tadi. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Penyesalan itu rasanya pahit, dan dia selalu datang terlambat. Tapi percayalah, tidak ada kata terlambat untuk memulai kebaikan. Sekecil apapun perubahan yang Bapak Ibu lakukan hari ini, dampaknya luar biasa besar. 1 gelas air putih yang Anda minum, 1 sendok garam yang Anda kurangi dari masakan, itu adalah hadiah terindah buat ginjal Anda. Itu adalah bukti cinta Anda pada diri sendiri. Kita semua di sini punya satu cita-cita yang sama, bukan? Kita semua ingin menua dengan gagah. Kita ingin masa tua yang penuh tawa, bukan penuh air mata. Kita ingin tetap bisa berjalan kaki sendiri ke masjid atau gereja. Kita ingin bisa mandi sendiri tanpa merepotkan anak cucu. Kita ingin menjadi lansia sehat yang mandiri, yang bahagia, dan yang bisa menikmati setiap detik sisa umur dengan berkualitas. Kunci dari semua impian itu ada di tangan Bapak Ibu sekarang, yaitu di deteksi dini dan pola hidup sehat. Sebelum saya akhiri video ini, saya punya satu permintaan kecil. Coba lihat sekeliling Bapak Ibu. Mungkin ada teman pengajian, ada saudara, ada tetangga, atau grup WhatsApp keluarga yang isinya orang-orang seusia kita. Mungkin di antara mereka ada yang sering mengeluh sakit pinggang tapi takut ke dokter. Tolong jangan simpan ilmu ini sendirian. Jadilah perpanjangan tangan kebaikan. Tekan tombol bagikan atau share di bawah video ini. Kirimkan video ini ke mereka. Anggaplah ini sebagai sedekah ilmu. Siapa tahu satu klik kecil dari jari telunjuk Bapak Ibu hari ini bisa menjadi peringatan yang menyelamatkan nyawa mereka dari kerusakan ginjal yang fatal. Menolong satu orang sama artinya dengan menyelamatkan satu kehidupan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk belajar bersama saya hari ini. Saya sangat menghargai semangat Bapak Ibu untuk terus belajar. Saya dokter, pamit undur diri. Jaga ginjal Anda, jaga senyum Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.